dimana ketika ruh Al-Quran itu di dalam keluarga sudah ditanamkan, tapi di sekeliling kita kan lingkungan itu banyak. Kadang kita kalau keluarga A, B, C kan kadang misalnya anak kita tidak diberikan HP, tapi ketika kita silaturahmi ke keluarga A, B, C itu ikut sama saudaranya juga HP-an, terus kemudian nyanyi dan sebagainya. Nah, itu untuk kadang itu apa ya? Mungkin bagi orang tua untuk mengajarkan itu kan memang tidak gampang dan butuh waktu gitu. Apalagi ketika belajar Al-Quran di misalnya di markas, di sekolah dan sebagainya gitu. Ustazahnya sudah ngotot berjuang untuk menghafalkan. Tapi ketika kembali ke rumah misalnya liburan, hafalan mereka sudah hilang lagi. Itu minta tipsnya dari ustazah karena juga ustazah markasnya sudah berhasil gitu. Sedangkan di sini di TPA Tunas Melati baru merintis kelas khusus yang menghafal. Seperti itu ustazah. Terima kasih. Langsung aja ya. Iya. Uminya Fatimah ada nggak atau abinya? Di mana? Uminya ada? Oh, oke. Ya. Oh, di mana? Uminya boleh maju? Uminya Fatimah. Fatimah. Kami persilakan untuk masuk ke depan. Ibu. Kalau ada, deh. Silahkan pertanyaannya selanjutnya sambil kita tunggu, oke? Pertama bersama. Nggih. Nggih. Untuk saya itu betul. Sebetulnya kalau kita terus memberikan itu cepat hafalnya. Tapi kalau sudah main, nah pulang ini dia lebih cenderung berat-beratkan tuh. Jadi harusnya begini dia lewat begitu. Ini. Oke. Yang kedua, lembaga akhirnya ustazah gimana? Oke. Lanjut. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pertanyaannya nggak terlalu beda jauh, saya cuma minta tips-tips aja. Kebetulan untuk anak saya kan sudah menginjak usia remaja yang sebelumnya sudah berhafalan saat di pondok. Berapa Bu hafalannya di pondok? Berapa juz? Berapa? Oh, alhamdulillah. Oke. Cuma karena sekarang kan sudah masuk ke sekolah di pondok lagi. Nggih. Tahu caranya biar ini bisa mau menghafal lagi. Nggih. Seperti apa intinya, karena kita sudah merayu seperti apa lagi juga agak kesulitan. Laki perempuan? Oke. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ini sebenarnya sudah mulai untuk menghafal walaupun masih mungkin hafalannya masih minim banget, cuman ada nggak tips agar kita cepat ya menghafalnya itu, maksudnya nggak mudah hilang gitu. Kalau kita hafalnya mungkin setengah halaman insya Allah masih bisa menghafal juga, karena kalau kita sering-sering bekerja cepat hilangnya gitu. Dan ada tips nggak gitu biar kita benar-benar lekat dengan apa yang kita hafalkan. Oke. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya di luar jalur saya di luar topik. Nggih, monggo. Yang saya tanyakan, Ibu. Siapa tadi yang nanya? yang saya tanyakan saya di mana kalau kita itu baca Al-Quran tapi tidak pakai mushaf, tapi pakai HP. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, karena kami kan ada apa itu semacam ikut ibu-ibu jamaah yang itu setoran ya. Nah itu kalau pas kita keluar kota lebih praktisnya kita kan pakai HP. Jadi gimana menurut saya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian otak. Organisasi anak, jadi dari dalam dirinya sendiri pun juga ada kesenangan, ada keinginan yang kuat untuk menghafal dan menjaga hafalannya. Terima kasih. Usia berapa putranya?
Ada 6 tahun, 10 tahun, dan 14 tahun. Oke. Sip. Oke. Oh, masih? Tadi ada yang bertanya, kami berikan hadiah. Oh iya, untuk yang bertanya diberikan hadiah insya Allah oleh panitia. Boleh. Masya Allah Bu, udah dapat ilmu, dapat hadiah. Baik sekali nih. Yang bertanya tadi. Oke, Ibu, saya tanya ke jenengan semua. Ketika jenengan dulu untuk sholat subuh perlu disuruh atau tiba-tiba sudah sholat subuh ketika usia SD? Ada nggak yang khusuk dewe, alim dewe, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pak, aku langsung wudhu, Allahu Akbar, ada nggak? Ada. Kadang kita nuntutnya ketinggian Bu. Aku tuh pengen ku anakku dewe ngono lho, ngaji dewe ora usah tak suruh-suruh. Ya Allah, jangankan anak, jenengan aja lo perlu komunitas. Betul nggak? Betul nggak Bu? Betul. Coba salat subuh, saya ingat bapak saya kalau saya nyuruh saya salat subuh itu bener Bu, kita di beliau kebetulan melihara burung ya Bu. Semprotan untuk burung tuh disemprot Bu, supaya kita bangun. Waktu itu mungkin berat, nanti kalau itu nggak bisa Bu, ambil pasir dilempar ke genteng, kerutuk gitu kan, akhirnya kita kan ribut. Terus kemudian akhirnya bangun. Pertama mungkin terpaksa, betul Bu? Akan tetapi apakah terpaksa ini terus? Tidak. Apakah sekarang kalau sholat subuh perlu dibangun-bangunin lagi? Enggak. Karena apa? Dari terpaksa menjadi sesuatu yang biasa. Dari biasa kemudian akhirnya menjadi kebutuhan. Jadi pertama memang dikondisikan dulu. Habis itu kita terbiasa. Setelah terbiasa ada namanya apa Bu? Kita butuh. Dan apakah ini bisa kita lakukan untuk putra-putri kita? Jawabannya iya. Kayak tadi Bu, kami jalan dari Sidoarjo. Ya, kami jalan dari Sidoarjo, saya berjanji ke Allah, ya Allah, kalau Engkau beri kami bisa beli mobil, saya pengen mobil tersebut memudahkan kami murojaah. Tadi kita murojaah nggak Ustaz Ella? Murojaah. Iya, surat apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Doa-doa, terus apa lagi? Surat apa? Surat apa? Surat Abasa. Karena apa? Saya pengen kalau Allah nanti bertanya, mobil yang kamu beli sudah kamu buat murojaah belum? Nanti ada loh Bu hisabnya. Baju saya ini agak baru Bu, sengaja saya pakai buat ngajar majelis taklim. Nanti lagi ditekoni dah, baju sing kok tuku nggih apa? Nggih ngajar ya Allah. Jadi rada indah tuh Bu hisabnya biar agak ringan gitu. Nggih Bu? Nggih. Berarti ya, jadi tidak ada semuanya dengan tiba-tiba, tidak. Yang kita lakukan adalah habit. Apa itu habit? Habit adalah pembiasaan. Alhamdulillah putra pertama saya selesai Al-Quran di usia 10 tahun Bu, 10 tahun 3 hari. Biasanya yang nyemak saya, nyemak tiap hari, saya semak tiap hari. Kebetulan kalau tarweh, Alhamdulillah karunia dari Allah, sudah dapat sanad untuk riwayat hafaz dan syubahnya. Kan kalau Ramadan biasanya ada beberapa ngimami ya di beberapa masjid. Dia biasanya nggak akan mau berangkat sebelum saya semak dulu. Bu, semaan sih. Kenapa? Dan dia nggak nyari bapaknya, tapi nyari ibunya. Karena apa Bu? Karena memang biasa dari kecil. Padahal waktu itu apa ya langsung suruh nyemak dewek enggak Bu. Ya dicari dulu le, di mana kamu? Sini dulu, ngaji dulu. Ibu semak sik le, sampai mungkin bibir saya Masya Allah panjang banget. Ya. Sama ketika kemarin 2016 kita sempat Allah kasih ke Hafidz RCTI, ya. Kalau sempat lihat apa namanya? Pas kita dapat fasilitas salah satunya hotel, pesawat dan lain sebagainya. Loh Bu, Ibu nggak bayar. Gak, kok bayar dengan bacaan Quranmu dan dengan murojaahmu. Ya. Kemarin juga 2017 Allah kasih juga umroh. Padahal dia juga nggak menang dalam lomba, nggak juara dalam lomba. Tapi bagi Allah juga gampang aja untuk apa Bu? Untuk menyampaikan ke
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena biasanya kita setelah murojaah, biasanya saya berdoa, salah satunya, ya Allah berikanlah kemudahan kami, berikanlah kepadanya untuk bisa murojaah depan Ka'bah dan juga di Masjid Nabawi. Dan bagi Allah kun fayakunnya sangatlah gampang. Jadi apakah juga harus dengan kesadaran sendiri? Pasti, tentunya untuk pertama belum bisa. Ya, kita ajak dulu. Plus juga biasanya saya akan ceritakan keutamaan surat-surat tersebut. Bahkan kadang juga saya ceritakan arti-arti dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kalau mereka sudah nyaman, maka insya Allah mereka akan jadi butuh. Kayak biasanya kalau saya ajak ke rumah Pak D-nya, sudah seminggu gitu Bu, ayo Bu pulang. Kenapa kok pulang? Nggak enak, nggak ada ngajinya di sini. Berarti anak tersebut sudah apa Bu? Sesuatu yang biasa dia lakukan ternyata tidak bisa dilakukan. Kalau umpama keluarga kita sudah ngajari anak kita terhadap yang baik-baik, tapi lingkungannya belum mendukung. Dan sebetulnya ini juga yang dulu kami alami. Saya tidak pernah, nggak ada TV Bu di rumah, nggak ada juga tape. Tapi pulang-pulang anak saya iwak peyek, sego jagung. Olehmu kok ngendi? Embo Bu, iwak peyek, dan itu loh baru 2 tahun setengah, bayangkan Bu. Belum lagi nanti kalau Pak D-nya, kakak saya, Mas, ini tak ajari lagu Mbah Surip, tak gendong kemana-mana. Waduh, terus belum lagi nanti lagunya Wali, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa? Waduh, ini anakku apal semua raan kosakata lagu. Akhirnya, wes, sudah, saya sama ibu aja, kita baca Quran. Karena kalau kita yang nggak memprospek Bu, yang prospek siapa? Ya orang-orang di sekeliling kita. Belum lagi sepupu saya, kebetulan pintar organ juga. Mbak, anakmu enak ya ininya, nadanya enak, lek tak ajari nyanyi saiki. Kemudian akhirnya saya rubah, saya tarik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ibu talkin saiki. Ditalkin apa Bu? Kan mending ayat Quran daripada nyanyian. Kemudian biar dia merasa tidak dia sendiri yang belajar Al-Quran. Apa cara saya? Saya membuat sebuah komunitas. Apa Bu? Komunitas. Jadi waktu itu belum hafal Al-Kahfi. Bagaimana caranya? Sabtu Minggu Bu, ada 25 anak. Saya suruh, ayo siapa yang mau menghafal Al-Kahfi? Tiap minggu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Setiap hari bayar 12.500 Bu. Untuk apa Bu? 1 untuk susunya, kemudian ada makan siangnya, habis itu nanti saya berkisah. Alhamdulillah 1 bulan setengah ada 8 anak yang sudah selesai Al-Kahfi. Dan yang lainnya ada sampai dapat 75 ayat, ada yang terendah itu sampai 30 ayat. Ketika anak-anak merasa bahwasannya yang belajar Quran bukan hanya dia, kira-kira nyaman nggak? Nyaman. Dan saya juga harus berani, kalau Sabtu Minggu berarti saya nggak akan pergi kemanapun. Dan ternyata untuk 25 anak itu saya tok tidak cukup Bu. Saya harus perlu ada anak asuh saya, ada suami saya, 3 orang harus berjaga untuk mengamankan 25 anak. Setelah mereka selesai semua, saya bilang, saya kasih yang bisa selesai lengkap Al-Kahfi dengan hadiah 100.000. Senang nggak kira-kira? Plus saya kasih balon, saya tulis namanya. Suami kan kebetulan khotnya bagus Bu. Jadi siapa yang selesai kita kasih balonnya, kita kasih kemudian uangnya. Plus kemudian kalau mereka sudah selesai, kita ajak rihlah. Rihlahnya kemana Bu? Ke Taman Dayu. Siapa yang nggak senang? Senang Bu? Senang, dan fotonya sampai sekarang ada. Habis dari Taman Dayu, waktu itu kerjasama dengan Radio Sam FM, Ustazah kita ayoin, kita bikin acara waktu itu di perpustakaan daerah. Alhamdulillah, habis itu kita tampilkan. Mereka dapat satu-satu baju dari Danis kalau tidak salah ya. Terus kemudian dikasih uang 10.000, 20.000 kalau nggak salah ketika itu. Betapa mereka senangnya. Apakah mereka mengharap itu? Saya kira tidak. Tapi ada satu kesenangan, mereka bisa berdakwah dan mereka juga bisa bersama-sama dengan temannya. Berarti saran saya, ibu bikin komunitas ya, bikin komunitas. Entah komunitas itu bisa kita lakukan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, semampunya jenengan. Kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana biar
ada. Ini Bu, ada bagian otak kanan dan otak kiri. Ya, coba bisa Ibu baca. Mengapa orang cepat lupa dengan sesuatu? Ya, mengapa orang cepat lupa dengan sesuatu yang dihafal? Karena hanya menghafal urutan kata atau kalimat dan bahasa. Ya, yang bersifat hal tersebut rasional. Ya, dan semuanya adalah cara kerja otak kiri. Otak kanan, ya, jadi ada dua otak kanan dan otak kiri. Otak kanan, ya, di mana kita mengerjakan sesuatu itu yang biasanya berkaitan dengan bahasa, kemudian dengan seni, terus kemudian dengan musik, gambar dan lain sebagainya. Inovatif, imajinatif, itu semua cara kerja otak kanan. Biasanya Bu, otak kanan ini jauh lebih lama daya ingatnya, ya. Kita lihat, Ustazah, lanjut Ustazah. Otak ini Bu, merupakan salah satu organ yang penting bagi tubuh untuk menjaga dua sisi, yaitu otak kanan dan otak kiri. Setiap sisi otak memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh tubuh manusia. Otak kiri berfungsi untuk ingatan jangka pendek, sedangkan otak kanan berfungsi untuk ingatan jangka panjang. Ketika Ibu menghafal, lanjut Ustazah. Ya. Nih, sadar, matematika, penalaran, bahasa, menulis, semuanya ini otak kiri. Otak kanan itu tadi Bu, bawah sadar, kreativitas dan lain sebagainya, fleksibel, terus bermimpi, musik, gambar, ini cara kerja otak kanan. Lanjut Ustazah. Nah, sekarang apa bedanya? Lanjut Ustazah. Lanjut. Ternyata ketika Ibu menghafal, umpama Ibu menghafal La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Umpama Ibu ngafal pagi hari, hafalan tersebut masuk ke namanya otak kiri yang hanya bertahan selama 6 sampai 7 jam. Pinten Bu? Makanya Ibu hafal pagi, sore lupa. Betul? Ngalami nggak? Oke. Artinya setelah 6 jam menghafal kemudian tidak diulang dan diulang lagi, maka yang terjadi adalah LUPA, lupa. Sepakat nggak? Lanjut Ustazah. Daya kerja otak kanan, ya, menurut para ahli disebut dengan LTM atau long term memory. Apa Bu? Long term memory. Kalau tadi STM, short term memory. Ternyata long term memory ini, daya ingat otak kanan ini Bu, 1600 kali lipat lebih daripada otak kiri, atau bahkan sampai 3000 kali lipat. Berarti kata-kata Yasin wal Qur'anil Hakim masuk ke otak mana? Kanan. Karena Ibu ulang atau tidak? Diulang-ulang, dibaca terus atau tidak? Idza waqa'atil waqi'ah masuk otak mana Bu? Kenapa kok masuk otak kanan? Dibaca setiap Yasinan, dibaca Bu Ida. Betul nggak Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin masuk otak mana Bu? Kenapa Bu? Diulang setiap sholat sampai setiap hari 17 kali minimal. Belum lagi kalau sholat-sholat sunnah yang lain. Sampun nggih? Berarti biar tidak lupa pripun Bu? Diulang sampai hal tersebut masuk ke otak kanan atau alam bawah sadar. Ini namanya LTM atau long term memory. Bagaimana cara memasukkan ke LTM? Salah satunya dengan cara membaca terus-menerus, dengan cara walaupun pakai Quran Bu Ida, iya. Mama, nih saya tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Teruskan Bu. Wa yubasyshirul mu'minina Satu ayat lagi. Makithina fihi abada. Yang keras. Saya tanya, Ibu sengaja menghafal atau enggak? Saya yakin enggak.
Kenapa? Karena tiap Jumat membaca. Sehingga kalau 1 tahun ibu sudah membaca 48 kali. Kalau 10 tahun berarti ibu sudah membaca 480 kali membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.